Bismillahirrahmanirrahim. Ahlus sa'adati wa ahlus syaqawati. Ada orang-orang yang menempati tempat-tempat yang bahagia, ahli kebahagiaan. Juga ada ahlus syaqawah, orang-orang yang celaka. Syattana, sangat jauh berbeda baina ahli sa'adati, antara ahli sa'adah, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, wa ahli syaqawati, dan orang-orang yang mendapatkan kecelakaan. Fa ahlus sa'adati, maka ahlus sa'adah, orang yang mendapatkan keberuntungan, idza ra'au insanan, apabila mereka melihat seseorang ala maksiatin, dia sedang berbuat maksiat, ankaru, mereka mengingkari, alaihi, atas perbuatannya, fil dhahiri, di dalam zahirnya, wada'au, dan mereka mendoakan, fil batini, lahu, padanya, fil batini, pada batinnya. Wa ahlus syaqawati, dan orang-orang yang celaka, yunkiruna, mereka mengingkari, alaihi, padanya, tasyaffiyan, dengan mengambil balasan, fihi, kepadanya. Wa rubbama, dan kadangkala, salamu, mereka mencoreng, alaihi, kepadanya, irduhu, penghormatannya. Fal mu'minu, maka orang mukmin itu, man kana nasihan li akhihi, man adalah orang, kana, dia, nasihan, menjadi penasehat, li akhihi, kepada saudaranya, fil khalwati, di dalam kesunyian, wasatiran, dan menutupi kekurangan saudaranya, lahu, padanya, fil jalwati, di dalam tempat yang terbuka. Wa ahlus syaqawati bil aksi, sedangkan orang ahli celaka itu sebaliknya. Idza ra'au, apabila mereka melihat insanan, orang-orang, ala maksiatin, sedang berbuat maksiat, aghlaqu alaihil baba, aghlaqu, mereka menutup, alaihi, kepada si pembuat maksiat, al-baba, pintu rumahnya. Wa fadhuhu, dan ia membongkar atas perbuatan buruk orang lain, fiha, daripadanya. Fahaulai, maka yang demikian itu, la tunawwaru la tunawwaru, tiada diterangi, basairuhum, basirohnya, pandangan mata batinnya, wahum, dan mereka, indallahi, di sisi Allah, mub'aduna, orang-orang yang dijauhkan. Wa idza aradta, dan apabila kamu menginginkan, antahtabiro, untuk menguji, alar rajuli, atas seseorang, apakah dia orang min ahli sa'adah atau min ahli syaqawah, apakah dia orang ahli keberuntungan atau ahli celakaan, fandur, maka lihatlah, ilaihi, kepadanya. Idza dzakarta, apabila kamu menyebutkan, lahu, kepadanya, syakhson, seseorang, kamu menyebutkan seseorang, kamu mancing menyebut nama seseorang, fa in wajadtahu, maka apabila kamu mendapatinya dia, yatufu, berputar-putar, ala mahmilin su'in, atas tempat atau tanggapan-tanggapan yang buruk, hatta yaqula, sehingga dia berkata, hilna minhu, kami menyangka padanya, dzaka fa'ala kada wa kada, dia itu sudah melakukan begini dan begitu.
Fa'lam, maka ketahuilah anna batinahu kharabun, bahwa batinnya dia sedang rusak. Walaysa, dan tidak ada lahu bagiya ma'rifatun, ya, ma'rifat, ya, pengenalan diri sedikit pun. Wa idza ra'aitahu, dan apabila kamu melihat, yadhkuruhu, kamu menyebutkan seseorang bi khairin, kebaikan, au yadhkuru lahu ma yusafu bidzammi, atau kamu menyebutkan apa-apa yang ada pada sifat tercela bagi seseorang, wa yahmiluhu, lalu kemudian dia menanggapinya, ala mahmilin hasanin, atas tanggapan yang baik, wa yaqulu, dan dia berkata, la'allahu, boleh jadi orang itu saha sedang lupa, au lahu udhrun, atau baginya mempunyai udhur, au ma asbaha dzalika, atau apa-apa ucapan-ucapan yang serupa dengan hal itu. Fa'lam, maka ketahuilah anna batinahu ma'murun, bahwa batin orang itu sejahtera. Fa innal mu'mina, karena sesungguhnya orang mukmin, ya'malu, dia berbuat, ala salamati irdi akhihi, ya, untuk menyelamatkan harga diri saudaranya al-muslimi, sesama orang Islam. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ada ahlus sa'adah, ada ahlus syaqawah, ada orang beruntung, ada orang celaka. Kita pinginnya yang mana? Beruntung atau celaka? Beruntung. Nah, kalau ingin beruntung itu mula-mula kita kumpul dengan orang-orang baik, insya Allah beruntung. Sebab hakikatnya kita ini bukan orang baik, atau kita ini belum jadi orang baik. Buktinya kadang-kadang omongan kita masih tidak baik. Omongan kita udah baik terus, apa kadang nggak baik? Kadang-kadang ada nggak baiknya. Berarti kita ini sesungguhnya belum menjadi orang baik secara 100%. Tapi kalau kita kumpulnya dengan orang-orang baik, insya Allah lama-lama kita bakal jadi orang baik. Kumpul dengan orang baik, kumpul dengan orang baik. Nah, nanti tertata kalimatnya, tertata pikirannya, tertata hatinya, karena kecondongannya mengambil contoh dari orang-orang baik. Itu begitu. Kalau bahasa saya, diawali dari titik kumpul kita, ya. Semalam saya sampaikan di majelis, ya. Orang hidup itu mau dari mana mengawali titik kumpul? Kalau titik kumpulnya itu di tempat-tempat yang baik, kemudian pekerjaannya pekerjaan yang baik, insya Allah itu orang min ahlis sa'adah, ya. Tapi kalau titik kumpulnya di tempat-tempat yang tidak baik, pekerjaannya mengambil pekerjaan yang tidak baik, boleh jadi dia min ahlis syaqawah, ya. Titik kumpul orang baik mana? Masjid, musola, majelis taklim, pengajian, itu titik kumpul orang baik. Nah, kalau ngumpulnya kita di situ, sekalipun kita belum baik, insya Allah perlahan-lahan bakal jadi orang baik. Tapi kalau titik kumpul kita itu tempat-tempat yang tidak baik, ya, misalnya kayak semalam malam tahun baru, di satu sisi kita sebagian umat Islam pada zikir doa, di sisi lain ada yang hura-hura berbuat maksiat. Berarti ada dua titik kumpul yang berbeda. Titik kumpul yang pertama
adalah orang-orang berzikir, beribadah kepada Allah, muhasabah, menghitung-hitung perjalanan dirinya. Titik kumpul yang lain, mereka hura-hura ya, mengisi pergantian tahun baru dengan berbuat maksiat. Nah, ini dua titik kumpul yang berbeda. Kalau titik kumpul kita di tempat-tempat yang maksiat, tempat-tempat yang tidak dalam jalan ridhonya Allah, pelan-pelan omongan kita yang baik jadi kotor. Udah nggak usah jauh-jauh dah. Masih suka ada nggak kumpulan main gaple? Masih. Kumpulan main remi, main gaple, main kartu apa namanya itu? Iya. Apa yang cakwe apa namanya? Ya, coba kartu itu berat apa enteng? Enteng. Tapi coba kalau jatuhinnya kan dibanting, kayak berat banget. Keluar omongannya bagaimana? Subhanallah apa modar? Modar loh. Itu. Ya. Kata yang satu, belum modar. Ya. Jatuhin lagi, mampus. Itu keluar ya kalimatnya begitu. Nah, itu berarti titik kumpul tempat-tempat yang tidak baik. Apakah titik kumpul yang seperti itu akan kita perturutkan? Sementara kita sudah mengenali titik kumpul yang baik. Tentu harus kita tinggalkan. Kita tinggalkan titik kumpul yang bakal mencelakakan kita, lalu kita berpindah titik kumpulnya ke masjid. Datang ke masjid, wayahnya masuk waktu. Ada yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab lagi kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti bertakbir, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat bagus apa kalimat jelek? Bagus. Dibanding tadi modar, mampus, brengsek, sialan. Ayo, bagaimana bedanya? Jauh beda. Titik kumpul yang ini kumpulan orang-orang omongan bahasa orang neraka. Titik kumpul ini adalah kumpulan bahasa orang-orang ahli surga. Orang ahli surga bahasanya zikir, bertasbih, memuji kepada Allah. Nggak ketemu kita titik kumpul di masjid ya. Ada yang berantem tonjok-tonjokan ya. Ya. Kecuali masjidnya buat rebutan ya. Kejadian di daerah mana gitu. Jadi masjid itu milik kita orang ahli sunnah. Datang orang-orang kelompok lain ya, yang merasa bacaannya lebih fasih. Akhirnya imamnya diseret mundur, bacaan lu kagak bagus, kagak fasih. Oh nggak bisa, ini masjid pendirinya orang-orang kami, nggak bisa. Biar kata pendirinya siapa, kalau salah kudu salah. Oh aduh jotos Pak, ya Allah. Nah, maka masjid kita harus kita lindungi supaya tidak terjadi ya, perampokan masjid oleh paham dari orang lain. Emang paling enak itu tinggal mengambil alih ya. Kalau bangun kan ribet ya, paling enak mengambil alih. Berapa banyak yang sudah diambil alih? Yang tadinya malam Jumat ada yasinan tahlilan, akhirnya berhenti yasinan tahlilan, masjidnya jadi sepi. Nah, jadi titik kumpul kita harus ada di titik kumpul yang baik. Nah, itu nanti pelan-pelan kita akan menjadi orang ahlus sa'adah ya.
Sebab kalau sudah ada di titik kumpul yang baik, kemudian saatnya diberangkatkan, berarti kita berangkat dari titik kumpul yang baik. Itulah husnul khotimah. Saya kasih contoh. Pak Ketua dengan pengurus yang lain 5 orang mau pergi nih, ziarah ke Cirebon misalnya. Berangkatnya jam berapa? Jam 7 pagi. Satu mobil. Titik kumpulnya di mana? Biasanya di mana, Pak? Sini titik kumpulnya. Hankam atau apa ini depan sini nih? Warung Pak Dul ya. Jam berapa? Jam 7. Warung Pak Dul jam 7, nggak boleh lewat jam 7. Sebelum jam 7 harus sudah datang. Dan yang sudah datang nungguin yang lain. Begitu tank jam 7, ada satu orang yang belum datang. Coba deh, tungguin barang 5 menit. 5 menit ditelepon, HP-nya centrang 1, memanggil. Bagaimana kata teman-teman? Udah deh, tinggal aja deh, tinggal dah. Ujung-ujungnya kita ditinggal. Karena apa? Tidak menepati pada titik kumpul tepat waktu. Itu begitu. Tapi kalau kita menepati pada tepat waktu titik kumpul, aman kita. Israel datang, kita sudah siap, aman. Ya. Termasuk min ahlis sa'adah, min ahlil khair. Tapi kalau udah ditungguin teman-temannya, nggak masuk pada titik kumpul pada waktunya, apalagi belok titik kumpul yang lain, wah, alamat tanda-tanda su'ul khotimah. Ini gambaran yang mudah seperti itu. Nah, ahlus sa'adah dengan ahlus syaqawah itu amat sangat berbeda. Bedanya di mana? Orang-orang baik kalau melihat temannya berbuat maksiat itu kesel, marah. Zahirnya marah. Ya. Angkaru alaihi fil zahir. Zahirnya marah, kesel. Tapi ternyata batinnya mendoakan dia. Ya Allah, Engkau yang menggenggam umbun-umbun dia. Engkau yang bisa membolak-balikkan hati dia. Zahirnya saya marah kepada dia ya Allah, tapi hakikatnya saya sayang sama dia. Maka kau balikkan hatinya. Dari berbuat maksiat kau balikkan, pindah menjadi orang ahli ibadah. Kau rubah jalan pikirannya. Dari bahagia lewat maksiat kau rubah menjadi bahagia lewat ibadah. Bisa nggak begitu? Allah bisa nggak merubah begitu? Sangat bisa. Bagi Allah itu amat mudah. Sangat bisa. Cuman kitanya yang doa begitu bisa apa enggak? Kalau udah kadung kesel, pegel ya, itu doain orang lain mah doainnya bukan doain yang bener, nyumpahin. Iya. Orang tenggeng mulu begitu, gak modar-modar dia. Bikin ribet aja di kampung. Ya Allah. Oh, jadi ahlus sa'adah zahirnya marah, tapi batinnya sayang sama dia. Karena itu didoakan. Itu namanya ahlus sa'adah. Kalau ahlus syaqawah bagaimana? Ahlus syaqawah, orang yang bakal celaka, lihat temennya berbuat maksiat dan dosa, dia bersembunyi. Dia bersembunyi, tapi dia ngantongin kartu temennya. Satu saat dia akan bongkar keburukan temennya di hadapan orang lain. Dan itu adalah sebuah kebanggaan bagi dirinya. Ada yang begitu. Seneng kalau sudah menceritakan keburukan orang lain. Itu tandanya min alamatis syaqawah. Ya. Ingat-ingat oleh kita, kalau orang ini di hadapan kita
dia menceritakan keburukan orang lain kepada kita, suatu saat keburukan kita yang akan diceritakan kepada lain orang. Itu pasti, Pak. Pasti. Jadi ahlus syaqawah, ya, orang yang bakal celaka melihat temannya berbuat maksiat. Ini nih kesempatan ini. Ya, ntar kalau dia lelaguan baik, ya, lagunya baik, gua ngantongin kartunya dia, gua bongkar, ntar lihat aja. Ya Allah. Itu pertanda dia min ahlish syaqawah. Yang ada dalam dirinya adalah kebaikan dirinya dan keburukan orang lain sebagai bentuk ancaman supaya bisa menjatuhkan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kenapa orang itu cara berpikirnya seperti itu? Karena la tunawwiru basairuhum, tidak diterangi ainul basirahnya, ya. Mata batinnya tidak mendapati cahaya dari Allah. Mengapa mata batinnya tidak mendapati cahaya dari Allah? Karena hatinya kotor. Orang yang hatinya kotor tidak akan bisa mampu memandang orang lain dengan pandangan yang jernih. Seperti kita bercermin, Pak. Foto kita, gambar kita bagus di cermin, itu karena cerminnya bening, bagus. Tapi coba kalau cerminnya buruk, udah pada kena air tuh, udah pada ngelotok itu. Kita bercermin di situ. Apa kata kita? Ya Allah, jelek banget gua. Ini bukan guanya yang jelek, ya, tapi cerminnya yang jelek. Ini yang harus kita jadikan pegangan, ya. Kalau kita masih memandang jelek terhadap orang lain, jangan-jangan hati kita masih kotor. Dan kalau kita memperturutkan hati yang kotor ini, pertanda kita masuk pada kategori min alamatish syaqawah, bakal celaka kita. Kalau pandangan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan ada arba'atun min dzulmatil qalbi, ada 4 hal, ya, hati itu menjadi gelap, ya. Yang pertama, batnun syab'ana min ghairi mubalatin. Yang pertama, perut kenyang, nggak peduli yang dimakan halal atau haram. Ini menjadi hati gelap. Yang kedua, suhbatul zalimina, berteman dengan orang-orang zalim, ya. Kalau kita berteman dengan orang-orang zalim, maka pelan-pelan kita juga enteng berbuat zalim. Mendolimi orang lain itu enteng, ya, karena sering melihat orang berbuat zalim. Yang ketiga, nisyanul dzunub al-madiyah, dia gampang melupakan perbuatan dosa yang telah lalu, ya. Berbuat dosa lupa, berbuat dosa lupa. Ini nanti zulmatul qalbi, ya. Hatinya menjadi gelap, menjadi qaswah, mengeras. Kemudian yang keempat, tulul amal, panjang angan-angan, ya, ngelamun mulu, itu menjadi mengeraskan hati. Nah, ini bahaya. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, menggambarkan seperti itu dan ditulis dalam kitab Nasaihul Ibad. Maka hati yang bercahaya, ya, adalah batnun ja'i'un min hadarin, perut yang lapar sebab hati-hati atas apa yang dia makan, menghindari yang haram, menghindari yang makruh, menghindari yang syubhat, ya. Jadi biarlah perutnya tipis tapi, ya, bersih dari makanan-makanan yang haram.
Kemudian yang kedua, suhbatus shalihin, temannya orang-orang baik, temannya orang-orang soleh, berteman dengan orang soleh, orang baik. Sebab pertemanan itu akan menularkan apa yang ada pada teman kita. Kalau teman kita bahasanya aneh ente ya, ntar kita kebiasaan teman-teman, aneh lagi di anu nih, ente di mana gitu. Padahal mah biasanya nyong kowe ya, nyong nang ndige lah, kowe si opo gitu, orang bahasa kita kalongan ya. Tapi begitu kenal dengan ya, muhibbin ya, aneh sama ente ya. Antum malah ya, antum di mana ya, nyebut seseorang tapi bahasanya antum, tahu nggak maksudnya itu ya. Antum itu makna untuk jamak, tapi buat nyebut nama seseorang itu artinya ikraman wa ta'ziman ya. Satu orang tapi bobotnya seperti banyak orang, maka sebutannya antum. Secara bahasa ya keliru. Satu orang disebut antum. Suhbatus shalihin, pertemanan itu akan menularkan ya. Kalau teman kita biasa ngucap subhanallah, insyaallah ya, ya, qadarullah, nanti ke bawah sama kita. Alhamdulillah qadarullah ya anu gitu ya. Begitu pula kalau teman kita omongannya biasanya coba lihat ya anak-anak dah ya. Anak-anak kalau udah ngomong sama temennya kan belakangnya ada egonya. Bukan begitu ego gitu. Ya. Nah ego itu kan bego. Nah itu ketularan dari teman-temannya. Ya. Ada lagi bukan ego, anjir. Kemana sih lu anjir? Anjir itu apa? Anjing. Cuman diplesetin. Nah ini kan karena tularan dari teman-teman. Maka kalau pertemanannya dengan orang-orang baik, nah insya Allah bahasanya menjadi terarah pada bahasa-bahasa yang baik. Suhbatus shalihin. Kemudian yang ketiga, hifdzul dzunub al-madiyah ya, mengingat-ingat dosa yang telah diperbuat pada waktu-waktu yang lalu. Jadi hidupnya hati-hati. Hati-hati, ya Allah, saya tempo hari dosa begini ya Allah, saya nggak pingin berbuat dosa lagi. Jadi diingat-ingat dosanya supaya tidak mengulang kembali. Bahasa orang kita, tidak terperosok untuk kedua kalinya pada lubang yang sama. Kemudian yang keempat, qasrul amal ya, pendek angan-angan, nggak banyak ngelamun tapi banyak realitas ya. Memikirkan hal-hal yang nyata, melakukan perbuatan-perbuatan yang manfaat. Nah itu akan sampai kepada namanya bening bersih hati. Nah, kalau hatinya sudah bersih ya, yunawwiru basairuhum, diterangi batinnya ya, ainul basirahnya diterangi, maka orang melihat orang lain itu kebaikannya ya. Melihat orang lain kebaikannya, sekalipun orang itu ada keburukannya, ketika dia ingin menggerakkan, menyebutkan keburukan orang itu, dia ingat keburukan dirinya. Ya Allah, iya ya, dia mah keburukannya segitu doang, lah saya lebih banyak. Akhirnya dia tahan. Atau ketika dia disebut orang lain orang buruk, dia akan berkata, ente taunya segitu doang, keburukan saya jauh ya lebih banyak dari yang ente sebut ya. Kesel nggak tuh orang yang ngomongin jelek sama kita? Dia ngomongin jelek sama kita. Udah begitu kata kita, bukan segitu, segitu mah dikit kejelekan saya, ente aja gak tahu kejelekan saya, bingung dia. Nah itu cara-cara kita menentramkan hati. Cara kita menentramkan hati begitu.
Kalau bahasa salafus saleh, ya, orang-orang ulama-ulama zaman dulu, kalau misalnya dihinakan, dicela, dicaci, dimaki, bersyukur. Alhamdulillah, berarti orang itu tahu kekurangan saya, otomatis mengingatkan saya, sekalipun bahasanya tidak nyaman. Karena 1000 sanjungan kawan tidak ada nilai lebih bernilai satu hinaan dari lawan. Satu hinaan dari lawan lebih bernilai daripada 1000 sanjungan dari kawan. Kawan menyanjung itu kan objektif apa subjektif? Subjektif. Bos, mau kemana bos? Ya, biasa dah, kongko di situ. Bos, pagi ini seger dah. Ya, kayaknya nih ATM-nya lagi penuh ini. Keluar nih rokok, disokam, nih kopi. Ya. Ada maksud subjektif. Ya. Ya. Orang menyanjung itu ada kalanya jujur, memang sanjungan itu ada pada diri kita. Ada kalanya itu perangkap dia supaya kita ya, terkena oleh perangkap dia. Makanya kita hati-hati kalau disanjung sama orang ya. Kalau sanjungannya itu pas sama kita ya, ya alhamdulillah, terima kasih. Tapi kalau sanjungannya kelewat batas, lu muji-muji, gua tahu lu maksud lu, udah beres. Ya Allah. Jadi menata hati supaya mendapatkan nurul basirah, cahaya batin ini berat, luar biasa, susah. Tapi kita harus mengasah, caranya bagaimana? Melihat orang lain adalah kebaikan yang kita lihat. Sekalipun orang itu ada keburukannya, buang keburukannya, yang kita lihat kebaikannya. Sampai diterangkan oleh Imam Ibnu Athaillah dalam keterangan ini, kalau kamu ingin menguji akal seseorang, apakah orang itu min ahlil sa'adah atau min ahli syaqawah, ya, sebut seseorang di depan dia. Kamu kenal nggak Pak Anu? Kata sang imam, kalau orang ini jawabannya berbelit-belit, emang apa? Nanya masalah dia, udah ketipu ya sama dia, misalnya begitu. Atau udah langsung keluar kalimat-kalimat yang buruk, tandai bahwa orang ini adalah min ahli syaqawah. Coba, berarti kalau begitu kita termasuk orang celaka ini. Sebab kita kalau ditanya urusan omongan orang lain, kadang-kadang kejelekannya apa kebaikannya yang kita paparkan kepada orang lain. Masya Allah. Ayo kita dandanin hati kita ya. Ini yang didandanin bukan yang denger doang, ini yang ngajarin juga kudu dandanin hatinya. Bukan saya ngajarin bapak-bapak saya udah bagus, bukan ya. Ini kita dikemplang hati kita sama kitab ini ya. Ditabokin hati kita sama kitab ini, supaya apa? Kita menata kembali kita punya hati. Ya, kalau disodorkan nama orang lain, Pak Agus kenal nggak sama si Umar? Umar yang mana Ustaz? Umar. Oh, Umar yang itu. Iya, kenal Ustaz. Emang kenapa? Enggak, kok katanya begini. Anu Ustaz, dia mungkin lagi khilaf, pas lagi butuh duit ya, dia khilaf, akhirnya melakukan hal begini. Ya mudah-mudahan sih segitu doang, nggak ada yang lain. Min ahli sa'adah ya. Termasuk ahli kebaikan. Kenapa? Sebab dia bisa mampu menutupi kekurangan orang lain, bukan malah mengumbar kekurangan orang lain. Seperti di awal tadi, orang baik itu melihat orang ahli maksiat, marah dia,
kesel dia, tapi batinnya menangis mendoakan kepada dia. Orang ahli kebaikan, orang ahli sa'adah, terhadap keburukan orang lain dia tutupi, bahkan dia datangi secara pribadi untuk diberikan nasihat. Itu namanya ahlus sa'adah. Tapi ahlus syaqawa, orang yang celaka, lihat temennya berbuat maksiat, kena lu kartunya sama gua. Kapan lu macam-macam mau gua bongkar lo. Begini nggak nih model-model orang-orang zaman sekarang? No, yang lagi pada di atas nih, yang lagi pada di atas, ya kan begitu. Lo jangan macam-macam sama gua lo ya. Kartu kalian sama gua semua. Lu nurut nggak sama gua? Begitu bahasa begitu. Ya, bahasa permannya begitu. Lu nurut nggak sama gua? Lu nurut selamat. Nggak nurut sama gua, pakai rompi oren. Iya kan? Masya Allah. Ini jangan-jangan min alamatis syaqawah, termasuk tanda-tanda orang yang bakal celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah. Tapi kalau kamu menyodorkan nama seseorang, lalu kemudian kamu mulai membuka sedikit keburukan orang itu, lalu orang itu kemudian menampiknya, enggak, saya lihat dia enggak begitu kok ya, itu mungkin pas lagi khilaf aja dia melakukan hal seperti itu, sesungguhnya mah enggak begitu ya. Dia mah orangnya enggak tegaan sama orang lain ya. Orang duit di kantong selembar doang ditangisin orang aja, saya lihat sendiri dikasih sama dia gitu. Misalnya begitu. Nah, ini pertanda ini orang yang sedang kita ajak bicara adalah orang min ahlis sa'adah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena itu mari kita menata batin kita. Zahir kita ini casing ya. Fisik kita ini casing. Casing itu bisa dirubah-rubah, pakai kaos, pakai celana, celana lepis, casing ya. Pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci, casing ya. Pakai gamis, pakai ubel-ubel, pakai sorban, casing. Karena itu salafus saleh menyampaikan, kamu harus malu dengan pakaianmu. Kalau pakaianmu pakaian terhormat, maka akhlakmu harus ditempatkan di akhlak yang terhormat. Kalau pakaianmu pakaian yang bagus, maka perbuatanmu, jiwamu, hatimu sudah ada di tempat ya, pada posisi yang bagus. Pantas kalau kita doa ketika ngaca, doanya apa? Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Masih pada doa nggak tuh kalau ngaca? Jangan-jangan sepodo lali. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau menciptakan parasku, bentuk rupaku yang bagus, maka baguskan pula akhlakku. Oh, begitu. Masya Allah. Fa'lam anna batinahu ma'murun. Kalau kamu ketemu orang yang kita sodorkan nama, kemudian kita bongkar sedikit ya, karena kita ingin tahu perilaku orang ini, akhlak orang ini, kemudian orang itu dia menampiknya lalu mengatakan enggak begitu dia enggak begitu, saya tahu persis kok, enggak begitu, kamu salah paham sama dia. Mungkin orang-orang aja yang enggak suka sama dia sehingga ada ucapan-ucapan yang buruk kepada dia. Fa'lam anna batinahu ma'murun. Ketahuilah bahwa batin dia, basirah dia itu sudah ma'mur ya. Ya. Batin dia sudah sejahtera, batin dia sudah terang ya.
munawwir atau munawwar, ya, telah diterangi oleh bersihnya hati, bersihnya jiwa. Maka dia, ya, ya'malu ala salamati 'irdi akhihil muslim. Dia akan berbuat sesuatu, ya, untuk menyelamatkan harga diri sesama orang Islam. Kita ini saudara, ya, maka kita yang harus bisa mengangkat harga diri saudara-saudara kita. Kalau kita direndahkan oleh orang lain, maka kita harus bisa membalasnya, menampik apa yang direndahkan oleh orang lain. Kenapa? Sebab ini adalah irdul mukmin, ya, harga diri sesama orang mukmin. Tapi kalau antara kita kemudian di luar ada yang menjelekkan kita, kata-kata, oh bener, gue juga gedek sama dia, habis sudah. Kita nggak ada lagi harga diri. Kata orang yang ngomong, nah lu kan bareng di masjid, lu kan ngurusin masjid bareng-bareng, ya. Tapi kenapa ketika saya mencoba membongkar aib temen lu sendiri, lu yang bongkar kemana-mana? Jangan-jangan inilah min alamatis syaqawah. Ya Allah, kita masih banyak melakukan hal yang seperti ini, Bapak Ibu. Maka lewat pelajaran ini, mari kita tata kembali hati kita supaya kita menjadi orang-orang yang ahlus sa'adah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masih ada waktu? Masih. Silakan yang mau menambahkan. Ya. Misalnya kan ini ada ya kayak kasus kayak gitu lah. Tapi kita udah jelas nih ada penipu nggak ada uang, korban udah banyak. Ada sekarang gimana? Terus oh ya udah orang lain. Apa kayak begitu apa malah nggak tahu? Kalau sudah menjadi rahasia umum bahwa orang itu orang jahat, orang buruk, justru kita wajib mengingatkan, ya. Maka yang namanya aib orang itu ada yang wajib ditutupi, ada pula yang wajib disampaikan, ya. Tinggal posisinya di mana, porsinya di mana. Udah rahasia umum, kalau si A ini ke masjid mesti ada sendal hilang. Nah, misalnya begitu. Nah, kalau sudah begitu, kita kedip mata sama teman-teman, hati-hati, enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena sudah jadi rahasia umum. Teman kita lagi dideketin si Fulan. Si Fulan ini memang omongannya pinter. Ya, namanya orang tukang tipu itu jurus rayuannya maut. Ya. Dipepet terus sama dia, kita lihat, kita WA atau kita telepon, hati-hati, tuh mepet main itu, kemarin temen udah kena, ya. Berapa? 10 juta, awas hati-hati kamu kena antara sama dia. Itu boleh, nggak apa-apa, ya. Kenapa? Karena ini orang sudah ada label negatif, label yang tidak baik. Jadi cara seperti itu kita menyelamatkan teman kita, ya. Lain hal kalau misalnya ya turu-turu kita, sekitar kita yang sesungguhnya ya tidak ada keburukan yang besar buat kita, kemudian ada orang lain yang mencoba membuka kekurangan-kekurangan kita, maka tugas kita adalah menutupinya. Contoh, kita hidup bertetangga. Namanya hidup bertetangga, kentutnya aja kebauan kita, ya. Kalau orang hidup bertetangga, rumah temboknya cuma satu, tetangganya kentut, kedengeran nggak? Kedengeran sama kita. Nah, kalau lagi selisih suami istri, kedengeran nggak sama kita? Kedengeran. Tapi tetangga yang baik, dia bisa menutupi aib kekurangan tetangganya. Tetangga yang tidak baik, dia yang senang membongkar aib kekurangan tetangganya. Tetangga yang baik, apabila orang lain bertanya, "Mas, sampean kan tetanggaan sama anu ya? Terus bagaimana hari-harinya?" "Baik kok, dia ahli ibadah."
tukang sholat ke masjid, istrinya biasa ikut ngaji ya. Padahal di dalamnya ya namanya orang rumah tangga kan pasti ada gesekan, tapi itu yang muncul. Maka dalam hal bertetangga juga sama. Manakala tetanggamu menceritakan kepada orang lain kebaikan-kebaikanmu saja, ketahuilah bahwa itu adalah tetangga yang baik. Tapi manakala tetanggamu menceritakan kepadamu tidak baiknya, bahkan kamu tidak ada kebaikan sedikit pun dalam pandangan mata dia, ketahuilah bahwa tetanggamu itu adalah orang yang tidak baik. Jadi seperti itu. Kita dengan kawan-kawan kita tahu modelnya, lagunya masing-masing. Kan pernah saya sampaikan terhadap teman-teman kita itu harus ada kalimat maklumin aja dah, itu ya. Si anu begini biarin dah, maklumin aja, emang dia modelnya begitu, udah selesai. Iya, tapi kalau sialan tuh orang tuh kemarin gua traktir dia ngomongnya begitu, nyambung dah. Ya, akan berakibat pada hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi kembali saya sampaikan, kita ini sedang dinasehati. Semua yang hadir sedang dinasehati, termasuk yang menyampaikan juga sedang dinasehati. Karena yang nasehatin bukan saya, yang nasehatin kitab ini yang dikarang oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mengajarkan kepada kita agar kita bisa menata hati kita. Kalau hati kita sudah tertata dengan baik, ayo arahkan titik kumpul kita. Titik kumpul kita di tempat-tempat yang baik. Kalau kita sudah mampu mengarahkan titik kumpul kita di tempat yang baik, luruskan niat kita. Karena sekalipun ada di titik kumpul yang baik, tapi kalau niatnya belum lurus, ya, ketaatannya belum ikhlas, jangan-jangan nggak keangkat saat diberangkatkan dari titik kumpul kita. Nah, itu yang harus kita gerakkan. Kalau kita sudah niatkan niat-niat yang baik, maka harokah selanjutnya adalah siap-siap berhusnudzon terhadap orang lain, bisa berbaik sangka terhadap orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini pelajaran yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.